sebetulnya yang mau sudah keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini sebetulnya pemerintahan sendiri nih. Jadi kita itu malah sekarang ini posisinya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang membelot nih malah pemerintah sendiri dipimpin oleh wakil presiden, itu sudah jelas dengan adanya dia bikin aturan-aturan Islam. Orang di Indonesia aja agamanya macam-macam, kok terus berdasarkan semuanya Islam, Islam, Islam. Maunya apa, kan seperti itu. Jadi intinya itu mereka itu malah justru pembelot bangsa. Makar, sebetulnya itu sudah termasuk gitu loh. Cuma pemerintah takut. Takut untuk apa? Takut sama agama. Makanya agama itu bubar ke wae, nggak usah pakai agama lah. KTP itu bubarkan aja, itu nggak usah pakai, cukup nama dan alamat sudah, nggak usah pakai kolom agama. Bikin kisruh terus, dari dulu Indonesia nggak akan maju kalau ada kolom agama. Udah jelas yang dibahas cuma demo untuk memajukan bangsa itu gimana supaya ada lomba kecerdasan tentang apa kayak pesawat apa gimana gitu loh. Ngurusi cuman demo agama terus dari dulu. Lah kapan Indonesia mau maju? Ini sudah jelas-jelas yang makar itu Wapres sudah. Cuman kok yo takut gitu loh untuk menindak. Apanya sih yang ditakuti? Karena agama Islam. Nah, berarti Tuhannya orang Indonesia sekarang agama Islam. Karena takut. Mau takut tuh sama Tuhan, jangan sama agama gitu loh. Saya suka gemes betulnya. Ya jadi ya dimaklumi aja, tapi karena mereka yang berkuasa. Mereka berkuasa terus menempatkan orang-orang kadrun-kadrun di posisi-posisi yang bagus, termasuk kepolisian itu sudah terpapar banyak sekali. Ya saya harap TNI itu berdiri tegap, jangan kesusupan kadrun. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan NKRI gitu. Kita lawan khilafah-khilafah itu, kita lawan harus ini. Kalau nggak dilawan, wes samsoyo bubrah negara nih. Ya baik, ini ada Dewi Bulan ini. Silakan ya. Dewi Bulan. Ya, malam Pak. Ya, selamat malam. Halo, ya, malam kedengaran ya. Pak suaranya? Kedengaran. Ini saya kan dari awal nggak mendengar pembicaraannya ya. Cuma saya tertarik dengan judulnya kan Bunker Gereja, yang dimana beberapa hari yang lalu itu saya dengarkan juga ada password. Passwordnya yang mana ya itu ya Pak ya? Lupa. Password. Jadi gandu nang katok. Oh enggak lagi olahraga bebe. Nah, jadi kan Pak waktu itu ada membahas mengenai masalah BNPT itu gereja disinyalir adalah sarang teroris ya Pak ya. Jadi saya ingin memberikan komen yang masalah itu BNPT. Kalau menurut saya begini Bapak, kalau saya bilang BNPT itu sebenarnya target utamanya itu bukan untuk Muslim teroris ya, tapi lebih kayaknya kepada ke Kristen gitu Pak. Karena kan kalau saya lihat belakangan ini kan sejak ada pencerahan dari grupnya Pastor Paujang gitu ya kan Pak ya, ada semacam wacana itu dari pihak Kristen itu mulai lelah ya bergabung di RI, sehingga ada kecenderungan ya udah mending pisah gitu kan Pak ya. Jadi kalau saya rasa itu yang ditakutkan gitu loh Pak. Istilahnya semakin solidaritas wilayah-wilayah non-muslim ini makin kuat, sehingga ingin keluar dari negara RI gitu kan Pak kan. Jadi semacam untuk mencegah ini, karena kan begini Pak, setahu saya orang muslim ini mereka kalau setiap pergerakan, pemberontakan itu kan selalu dimulai di masjidnya gitu kan. Maka itu mereka juga berpikir bahwa gereja itu juga perlu diawasi, karena mereka juga tahu bahwa
semua pergerakan mereka, revolusi mereka itu dimulai dari masjid. Jadi kalau menurut saya kan Pak, untuk meminimalis teroris muslim itu kalau menurut saya tujuan kecilnya, tapi tujuan besarnya itu kepada Kristen. Istilahnya mencegah persatuan Kristen ini kuat untuk nanti memisahkan dari RI. Itu kalau saya punya pendapat ya Pak ya. Kemudian yang kedua gini Pak, kalau menurut saya ya, kita kayaknya orang Kristen ini udah capek ya Pak ya, istilahnya bolak-balik, kita itu kan dikadalin terus Pak sama Muslim. Dari awal kalau saya juga mendengar pencerahan dari ini grup ini akan Pak, bahwa kalau saya bisa ambil kesimpulan, memang sebelum merdeka itu kita sebenarnya udah dikadali sama Pak Soekarno dan politisi Muslim, kalau menurut saya ya. Jadi mungkin dulu perwakilan dari wilayah non-Muslim, wilayah Kristen itu istilahnya mau bergabung dengan RI karena yang diangkat itu jargon-jargon saudara serumpun. Jadi saudara serumpun, senasib, istilah kita mendirikan negara yang dimana segala sesuatu keadilan, yang dimana mungkin dalam pikiran perwakilan dari non-Muslim itu adalah siapa saja bisa jadi pemimpin, jadi presiden, gak harus Muslim, itu satu. Kemudian keadilan di dalam beragama dan lain-lain. Mungkin itu dalam pandangan mereka yang menurut saya memang ya Pak ya, Kristen ini kan naif. Saya akui ya seperti Pastor Paul bilang bahwa Pak Sokrates itu termasuk naif. Memang saya akui kita Kristen itu kebanyakan naif karena kenapa? Karena ajaran kita memang Tuhan Yesus itu nggak pernah mengajarkan kita itu untuk berburuk prasangka kepada orang lain. Kita itu diajarkan itu selalu positive thinking, mengasihi, membangun. Jadi Kristen itu inti ajarannya itu progres, dan selain progres itu adalah supaya kebaikan kita dilihat orang dan orang memuliakan nama Bapa. Itu inti dari ajarannya Tuhan Yesus. Sedangkan Muslim kebalikannya, kalau kita baca Quran itu bisa dikatakan 80% isinya itu adalah ulahnya mereka benci sama kafir, marah-marah sama kafir. Sehingga kalau menurut saya nggak bisa disalahkan mindset mereka itu menganggap karena kita ini adalah kafir, kita layak diperlakukan semena-mena karena kita memang dianggap akan orang terhukum. Jadi orang terhukum. Jadi kalau menurut saya gitu kan Pak, kita ini sebenarnya orang Kristen yang berada di wilayah RI ini ya, maksudnya bukan hanya Kristen, mau dia Buddha, Hindu, selama dia bukan Muslim, kita itu nggak pernah dianggap mereka saudara. Itu kok saya bilang, karena kita berbeda keyakinan. Karena bagi mereka saudara itu yang seiman mereka. Kalau bukan seiman mereka, itu bukan saudara. Kata saudara hanya dipakai hanya untuk dimanfaatkan saat itu berhubungan dengan kepentingan Muslim. Karena kita tahu kan Pak, sejarahnya dulu Indonesia berkelahi dengan Jepang pakai kata Allahu Akbar juga nggak pernah menang-menang. Kita kan tahu sejarahnya kan, berantem sama Belanda juga nggak pernah menang-menang. Sampai akhirnya kan dibantu oleh negara Barat, baru kita menang. Bahkan setahu saya juga dulu Pak ya, waktu lobby-lobby di internasionalnya ya, supaya Belanda itu mengakui kemerdekaan kita. Kebanyakan yang jago-jagonya kan orang Kristen. Lobby-lobby di internasionalnya kan. Mana Pak Harto, Pak Soekarno, mana Pak Soekarno, mana Pak Hatta yang menjadi presiden dan wakil presiden itu? Ada nggak mereka yang melakukan lobby-lobby? Kan tidak. Amir Syarifuddin yang saya tahu dia juga seorang Kristen. Nah itu, jadi di situ saya melihat bahwa kita ini Kristen ini selalu dimanfaatkan, dan bukan hanya Indonesia di zaman penjajahan Belanda aja dimanfaatkan Pak, tapi kalau kita baca sejarahnya juga tentang mereka, memang kan mereka itu selalu memanfaatkan kita Kristen, yang dimana kita dengan bodohnya berkali-kali selalu ketipu terus, nggak kapok-kapok. Memang yang saya akui orang Kristen ini nggak pernah kapok kena tipu. Itu pula yang saya bilang, saya nggak tahu itu kelemahan apa kelebihan kita gitu loh, istilahnya nggak jera-jera kena tipu gitu. Karena kan kita tahu kok berdasarkan sejarahnya juga dulu pengikut nabinya juga pada saat dianiaya, ditindas sama Quraisy, yang menolong itu kan adalah orang Kristen dari Ethiopia. Tapi begitu mereka sudah kuat, Ethiopia kan juga diserang mereka gitu loh. Nah jadi kalau saya lihat Pak, kita ini kan sebenarnya Pak, kalau secara doktrin itu nggak bakalan ketemu
antara Kristen sama Muslim. Kita itu mau membangun negara ini untuk sesama. Sedangkan kalau mereka maunya itu kita harus seiman sama mereka, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk melakukan Islamisasi. Sebenarnya nggak masalah kalau mereka melakukan Islamisasi, tapi mereka juga fair memberikan kita juga hak untuk Kristenisasi. Cuman masalahnya kan kalau kita melakukan hal yang sama kita dipidana. Itu kan. Kedua kan Pak, mereka merampok, istilah gini, mereka mengambil harta-harta, maksudnya sumber-sumber alam dari wilayah-wilayah non-Muslim, tapi apa yang mereka ambil itu mereka gunakan untuk untuk mengislamkan, melakukan Islamisasi. Itu kan nggak fair. Cara itu nggak fair gitu loh. Jadi mereka gunakan sumber-sumber alam dari wilayah-wilayah non-Muslim, yang dimana dengan mereka punya kekuasaan mereka bisa monopoli itu istilahnya ya sumber alamnya wilayah non muslim, tapi itu digunakan juga untuk menekan yang non muslim supaya nanti akhirnya dia muslim. Jadi Pak, kalau saya melihat begini kan Pak, catatan sejarah itu kan akan terus terulang bahwa memang itu udah karakter mereka untuk melakukan segala penipuan gini. Kalau saya sih kadang-kadang Pak gini, kita sebaiknya Pak nggak usah lagi memikirkan bagaimana Indonesia, mendingan Pak gimana menguatkan persatuan orang Indonesia. Jadi kalau bisa itu kita Pak, itu saya bilang gitu, karena kan Pak kita punya hati tulus, cuma masalahnya yang mau kita baikin ini itu monster, susah Pak, karena Alkitab juga Tuhan Yesus kan bilang tulus tapi juga mesti cerdik. Kita memang diincar tulus ya, tapi kita juga harus cerdik kan. Kalau memang situasinya itu kita akan selalu jadi orang dirugikan, ya Tuhan kan bilang ya udah ngapain bersama. Karena ada ayat Alkitab juga Tuhan mengatakan gini, jika kamu masuk ke satu kota, kemudian kota itu menolak kamu, istilahnya kita memberitakan tentang Injil, kemudian ditolak, Tuhan kan bilang keluar, bukan disuruh Tuhan kita bertahan di situ. Kan dibilang Tuhan kebaskan aja itu debu di kakimu keluar dari kota itu. Jadi kalau saya bilang gini, kita orang Kristen sudah banyak memberi kesempatan berkali-kali gitu loh kan, tapi kan mereka selalu menolak. Jadi kalau udah menolak gitu Pak, mending kita wilayah-wilayah Kristen keluar aja dari NKRI gitu loh, karena percuma gitu loh. Mereka itu gunakan segala cara itu hanya untuk baik-baik, tapi di belakang kemudian mereka membuat siasat yang dimana mereka dengan kekuasaan yang mereka punya, mereka bisa mengambil mereka bisa membuat peraturan, mereka bisa mengambil sumber-sumber alamnya wilayah Kristen yang dimana digunakan nanti untuk merubah yang tadinya pengikut Yesus itu menjadi pengikut mereka. Mereka punya kok saya bilang ya, kemampuan kansnya itu lebih besar gitu loh Pak. Kalau kita tidak mengajukan, karena istilahnya semakin lama mereka semakin lebih bisa untuk menarik umat. Itu kalau saya bilang ya, kalau udah nanti lebih banyak pengikut mereka kan akhirnya wilayah itu kan jadinya nanti udah nggak mau pisah gitu loh. Itu menurut saya. Karena saya melihat ini kita nggak bisa ketemu gitu loh, antara Kristen sama Islam gitu loh. Kita ini kayak seperti api ketemu air, kayak terang ketemu gelap, susah. Karena mereka itu di Quran sama hadisnya itu memang diajar itu untuk selalu curiga dan tidak percaya sama orang Kristen gitu loh, orang kafir lah, bukan hanya Kristen, pokoknya orang kafir. Dan diusahakan pokoknya sebagaimana mereka membuat supaya kita itu menjadi satu iman sama mereka. Itu tujuannya mereka. Jadi kalau mereka itu bukan tujuan, ya udah masalah iman itu pribadi, yang penting bagaimana kita sama-sama supaya ini sejahtera apa enggak Pak. Itu bukan, ya itu saya bilang, karena pengajarannya pun udah beda. Kalau mereka itu pokoknya kamu itu harus seiman sama saya, kalau nggak seiman sama saya ya kamu bukan saudara saya. Ya kalau bukan saudara ya berarti kita ini sebenarnya Pak, yang non-muslim ini, kita itu adalah budaknya mereka. Itu saya mau bilang terus terang, kita itu adalah budaknya mereka. Saya jujur aja bilang, kita itu bukan saudaranya mereka bagi mereka. Kita adalah budaknya, yang dimana
kita itu istilahnya untuk membuat dia kaya, untuk membuat dia makmur, untuk apa kayak gitu. Yang penting kita itu istilahnya bisa dimanfaatkan oleh mereka. Itu menurut saya. Iya. Jadi kalau semacam yang itu Pak BNPT, kalau menurut saya itu PGI harus menentang, karena sebenarnya tujuannya Dewi Bulan harusnya nyapres jadi presiden, nanti didukung sama Galarua nih, luar biasa. Ini Galarua mana nih Pak Santi Amar ini boleh dijadikan capres independen nih. Coba, karena kenapa? Karena sebenarnya tujuannya itu bukan untuk mengontrol radikal muslim, bukan. Kalau saya bilang BNPT itu, tapi lebih kepada targetnya itu ke Kristen. Jadi supaya isu Kristen ini jangan solid gitu loh. Itu kalau menurut saya. Oke. Ibu Dewi Bulan, ini bukan putrinya Al-Usa ini ya? Ya. Ini maksudnya Ibu tadi itu BNPT itu kan untuk menanggulangi teroris. Iya, Pak. Tapi yang tujuannya yang disampaikan Ibu ini kan untuk mencegah terjadinya separatis atau memisahkan diri ya. Iya. Ya. Jadi mencegah. Jadi harus diganti namanya, bukan BNPT lagi Bu, BNPS, separatis. Ya. Jadi itu kan Pak, cuman hanya kulitnya saja gitu loh, seakan-akan untuk mencegah radikalisme muslim itu hanya kulitnya, tapi sebenarnya tujuan sasaran utamanya itu lebih ke kita gitu, ke solidaritas Kristen yang dicegah. Iya. Oke, ini waktunya sudah jam 00.00. Mohon penutupan doa ini oleh masih ada Ibu Tumbar ya? Iya, Ibu Tumbar dulu lah. Ibu Tumbar, ya silakan dulu Ibu Tumbar. Jangan lama-lama Bu ya. Enggak, sedikit aja. Ya, monggo silakan. Passwordnya Bu. Gubrak-gubrak. Gubrak-gubrak apa olahlah gubrak-gubrak olahlah bebek. Pokoknya digubrak-gubrak terus. Pak, cuma Bu, passwordnya itu kentol gondal gandul nang ketok singkatnya lato-lato Bu. Lato-lato. Oke, lato-lato. Ya cuma nambahin sedikit aja. Sebetulnya yang mau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI, jangan NKRI. Karena NKRI itu bisa berarti macam-macam. Negara khilafah juga bisa. Jadi jangan, kalau nyebut tuh ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebetulnya yang mau sudah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebetulnya pemerintahan sendiri ini. Jadi kita itu malah sekarang ini posisinya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang membelot ini malah pemerintah sendiri dipimpin oleh wakil presiden, itu sudah jelas dengan adanya dia bikin aturan-aturan Islam. Orang di Indonesia aja agamanya macam-macam, kok terus berdasarkan semuanya Islam. Maunya apa, kan seperti itu. Jadi intinya itu mereka itu malah justru pembelot bangsa. Makar, sebetulnya sudah termasuk gitu loh. Cuma pemerintah takut untuk apa? Takut sama agama. Makanya agama itu bubar wae, nggak usah pakai agama lah. KTP itu bubarkan aja, itu nggak usah pakai, cukup nama dan alamat, sudah nggak usah pakai kolom agama. Bikin kisruh terus, dari dulu Indonesia nggak akan maju kalau ada kolom agama. Udah jelas yang dibahas cuma demo untuk memajukan bangsa itu gimana supaya ada lomba kecerdasan tentang apa kayak pesawat apa gimana gitu loh. Ngurusi cuman demo agama terus dari dulu. Lah kapan Indonesia mau maju? Ini sudah jelas-jelas
yang makar itu Wapres udah, cuman kok yo takut gitu loh untuk menindak. Apanya sih yang ditakuti? Karena agama Islam. Nah, berarti Tuhannya orang Indonesia sekarang agama Islam. Karena takut. Mau takut tuh sama Tuhan, jangan sama agama gitu loh. Saya suka gemes betulnya. Ya jadi ya dimaklumi aja, tapi karena mereka yang berkuasa. Mereka berkuasa terus menempatkan orang-orang kadrun-kadrun di posisi-posisi yang bagus, termasuk kepolisian itu sudah terpapar banyak sekali. Ya saya harap TNI itu berdiri tegap, jangan kesusupan kadrun, pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan NKRI. Gitu, kita lawan khilafah-khilafah itu, kita lawan harus ini, kalau nggak dilawan, wes samsoyo bubrah negara nih. Nanti saling melepaskan diri nanti. Papua lepas, Maluku lepas, Sulawesi lepas, Kalimantan lepas, Jawa meng dewe di anu mereka. Mau dikeruyuk sama orang Kalimantan, keruyuk sama orang Papua, di Jawa ini embuh jadi nopo kan gitu. Sadarlah Pak Wapres, ya ampun, saya tuh saking mau ngomong apa lagi, sadar, nggak usah bikin aturan-aturan yang mengandung agama gitu loh. Syariah segala itu tuh nggak bagus, Pak. Maaf sekali, Pak. Iya, Sadarlah. sarungnya yang perlu, Bu. Udah gondel-gantil nang kato. Tahun depan masuk tanah itu Pak, kasihan Pak. Nah, iya itu kasihan. Diajak berdebat dia. Nah, Diajak ayo Pak, berdebat dengan Pak Santiamer, ayo. Nah, saya lagi tunggu panggilan dia. Kalau saya tunggu, udah. Saya lagi Pak tunggu. Wapres tahun depan udah jadi tanah Pak, kasihan Pak. Bisa Whatever berpikir pula. ya. Bila perlu di situ juga nggak apa-apa. Di dalam tanah aja Pak. Masa wakil presiden begitu cara berpikirnya? Kan ngawur ini. Ya betul itu, merusak bangsa ini malah justru yang gila, merusak. Wapres begitu gila. Iya, saya prihatin sekali dengan adanya perkembangan adanya syariah udah yang membubarkan sebetulnya ya Pak Wapres sendiri membubarkan bangsa ini. Sadar Pak, jangan dibubarkan bangsa ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Terima kasih. ada mungkin Pak Santi Amir kata penutup sebelum ada doa dari Sebelum Anu. quote of the day ya. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali ibu-ibu ini sudah makin aktif. Ini ibu-ibu ini punya kelebihan, intuisinya lebih tajam gitu, ya, lebih tajam dipadukan dengan laki-laki, rasionalnya bagus. Nah, itu kita tetap bekerja sama lah. Saya hanya menyampaikan ini gelagat dan sepak terjang dari Wapres ini harus tetap kita kritisi dan suarakan. Sangat berbahaya sekali. Dia kan hanya mengejar waktu. Coba usianya udah berapa tahun. Jadi Wapres jangan bermain-main dengan bangsa ini. Stop. Ya. Pak Wapres kalau ingin meninggalkan suatu legasi yang baik, berantas itu korupsi, kendalikan itu para pengusaha hitam oligark. Kalau Bapak mampu, jangan-jangan Bapak juga oligark kan, Pak Wapres. Itu hajar itu para kolusi jahat itu di setiap lembaga tinggi negara. Itu nanti nama Bapak akan tertulis dengan centak emas. Tetapi kalau Bapak ngomong, Wapres ngotot itu sistem ekonomi syariah lah, zakat dipakai untuk motong pajak lah. Saya nanti akan pengusaha itu akan dia bayar zakat. Siapa yang Bapak suruh? MUI kan lagi-lagi sama sertifikat halal. Rusak bangsa ini karena Bapak melakukan pemisahan secara perlahan-lahan. Maka saya bilang Wapres ini tidak Pancasilais. Ya, Bapak tidak Pancasilais, Wapres ini. Wapres ini tidak Pancasilais. Ya, Menko Polhukam juga tidak Pancasilais. Itu aja Pak Frans, terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Iya, oke. Tumbar masih bisa tolong ditutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.